Halo teman-teman trader investor, selamat datang di saham di Asset Technical Terminologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 26 Juni 2023, hari-hari sebelum libur panjang dan menutup bulan Juni. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, Anda mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik sosial plus deskripsi. Dan Anda bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga saham pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman atau gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari dari cuan saham Senin sampai Jumat tanggal seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi dulu. Sebelumnya, mohon maaf. Oke, sorry, ada yang kelewatan. Nah, ini ada pengumuman dulu. Berhubung ini sudah akhir bulan Juni 2023, dan sebagaimana yang teman-teman tahu, cuan-cuan saham ada grup Telegram per bulan, dan untuk saat ini sudah dibuka pendaftaran untuk bulan Juli 2023. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juli 2023, teman-teman bisa buka video YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS Juli 2023. Nah, teman-teman tinggal simak infonya dan mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Yang jelas info sudah lengkap dan formnya ada di deskripsi. Nah, tinggal simak infonya aja dan juga mendaftar melalui Google Form yang ada di deskripsi. Seperti itu. Nah, pendaftaran akan saya buka sampai besok Sabtu tanggal 1, dan kita efektif berjalan tanggal 3 Juli 2023. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi. Di mana hari ini transaksinya masih sepi menuju liburan biasa ya. 7,4 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy. Setelah beberapa waktu net sell terus ya, akhirnya hari ini net buy juga 113 miliar. Dominan di pasar reguler 99 miliar, sedangkan di nego ada 13 miliar. IHSG strong sendiri, yang lain pada koreksi bursa regional. Sedangkan IHSG kuat sendiri untuk bursa Asia hari ini. Dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada Bank Mandiri 132 miliar, lalu ada MFIN 67 miliar, ICBP 55 miliar, BBRI 27 miliar, Arto 22 miliar, Bumi 18 miliar, BBNI 15 miliar, Excel 14 miliar, Adaro 13 miliar, INKP 9 miliar, Film 7 miliar, Indosat 6 miliar, Bukalapak 6 miliar, Java 3 miliar, NCKL 2 miliar, ITMG 2 miliar, Astra 1 miliar, Telkom 1 miliar, MBMA 1 miliar, NSSS 1 miliar, SMG 1 miliar, dan Dharma 900 juta. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Ada Alfamart 65 miliar, Goto 60 miliar, MDK 37 miliar, Pegas 20 miliar, BTPS 19 miliar, Unitractor 9 miliar, Mayora 9 miliar, Medco 9 miliar, Unilever 9 miliar, ADMR 8 miliar, Inco 7 miliar, Antam 7 miliar, HMSP 6 miliar, Pegio 5 miliar, MNCN 5 miliar, INDF 5 miliar, Akra 4 miliar, BRIS 4 miliar, PPTN 3 miliar, MAPI 1 miliar, dan Friend 1 miliar juga. Mohon maaf ya, ini batuk saya masih belum beres. Jadi kalau ada jeda-jeda, saya mohon maaf. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana akhirnya hari ini market menguat setelah 2 hari kemarin koreksi ya. Menguat, koreksi 2 hari, dan akhirnya hari ini menguat lagi. Nah, untuk view saya rasa kita masih sama. Kita bisa gunakan patokan 6630, yang mana walaupun hari ini dijebol tapi tidak closing di sana ya. Dan terlihat rebound yang cukup kuat. Sebenarnya satu sektor yang baru sangat saya perhatikan tuh saat ini adalah tekno. Karena nanti kita coba bahas salah satu tekno dan kita lihat chartnya aja. Yang jelas chart tekno itu baru menarik. Dan kalau kita lihat dari IHSG saat ini pun juga terlihat sudah mulai menguat untuk hari ini. Untuk sekarang yang dibutuhkan adalah konfirmasi breakout dari downtrend line, di mana dia harus break sini dulu, lalu setelah itu breakout konfirmasi di area 6717.
Karena 6717 itu adalah area high-nya. Jadi kalau misalkan berhasil breakout itu baru bakalan bagus. Sebelumnya kan dia lower high lower low. Di sini dia punya high, same low, dan kalau dia break 6717 itu baru bakalan higher high. Seperti itu. Sedangkan untuk support bisa gunakan 6640. Jadi tinggal perhatikan area ini aja, kita tunggu konfirmasinya. Nah, itu untuk ISG. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing dulu. Mohon maaf sambil minum hangat saya. Kita cari yang ada spread untuk yang dijualin asing hari ini. Saya coba bahas update view-nya ADMR. Oke. Hari ini ADMR koreksi 2,6%. Candlenya cukup solid, tapi volumenya tidak terlalu besar. Jadi koreksinya koreksi bagus kalau menurut saya. Terakhir, ADMR menguat tanggal 22 Juni, kemarin kita bahas ya, dan saya kira bakal ada reject di downtrend line. Cuman ternyata enggak, dia sempat breakout dan hari ini ada pelemahan seperti itu. Kalau kita lihat saya rasa ini sektoral, dari sektornya sendiri terlihat sedang koreksi. Tapi kalau dari price actionnya sendiri, dia baru aja kena resist di area sekitar 970 sampai 1000. Area tersebut cukup kuat dan ada potensi untuk pelemahan terlebih dahulu. Untuk sekarang kita pantau aja area supportnya. Itu support 1 di 915, sedangkan support 2-nya ada di 840. Dan selama nggak jebol yang support 2, saya rasa ADMR masih oke arahnya. Pelemahan ini bisa dimanfaatkan untuk buy kalau misalkan teman-teman pengen entry seperti itu. Nah, kita lihat dalamnya untuk ADMR transaksi hari ini terjadi transaksi yang kurang bagus, ada distribusi cukup masif, kejedot EMA 50 juga. Jadi mungkin amannya pantau sekitar 870-an lagi lah tadi, sesuai area supportnya seperti itu. Dan yang penting sama ya, selalu batasi resiko aja. Itu untuk ADMR. Saya lanjutkan, saya pengen cek Antam yang kemarin atau hari ini ya sudah exit. Hari ini exitnya. Jadi kita bahas aja. Oke, hari ini Antam turun. Dia turun 3% ya, dengan candle yang tidak solid sebenarnya, indikasi bagus, dan volumenya pun juga cukup besar. Dan hari ini adalah exit-nya Antam, di mana kemarin dia bagi dividen, maka dividen trap adalah suatu yang wajar. Nggak terlalu besar, tapi masih ngasih gap ya, kasih gap down. Dan ya, inilah untuk Antam saat ini. Terakhir dia menguat sampai 2160 pullback-nya, lalu koreksi ketika terjadi triple top 1, 2, 3 breakdown, dan kemarin baru aja di retest area neckline-nya 2060 ini yang sebelumnya support, dia baru aja menjadi resisten. Reject sekali, turun, naik lagi, reject 2 kali dan terbentuk double top. Top 1, top 2 pas jumdate, dan target koleksinya pun juga pas di area 1940. Artinya sebenarnya sekarang Antam sudah tidak ada pergerakan dari dividennya, alias sudah kena target seperti itu. Nah, untuk sekarang support Antam saya rasa masih bisa gunakan di sini 1940 sampai area 1890, dan saya rasa selama tidak jebol yang 1890, Antam masih oke, ada potensi untuk kembali menguat seperti itu. Lain cerita kalau misalkan dia jebol 1890, maka dia membentuk sebuah lower low pada structure yang lebih besar, high low lower low, dan target koreksinya di area 1770 seperti itu. Jadi ya perhatikan area tadi, jangan lupa batasi resiko. Kita lihat dalamnya, transaksinya ternyata kurang bagus untuk hari ini, terjadi distribusi big, dan ikuti price actionnya aja. Untuk Antam saya lanjutkan, saya cari yang ada spread. Susu-susuan kurang menarik ya, Ultra Jaya ini kurang liquid. Bentar, mohon maaf, pause bentar. Oke, saya lanjutkan. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Kita cari yang ada spread seperti biasa. Saya coba bahas update view-nya Arto deh, karena hari naiknya juga lumayan. Si abang jago kita ini yang hari ini berhasil naik 4,89%. Terakhir kemarin ada setup flag ya, ada sempat berhasil breakout, cuman sayangnya tidak dikasih konfirmasi karena dia gagal higher high. Dan kemarin pun saya juga sempat, saya kira dia bakal double top 1, top 2, cuman tidak ada konfirmasi juga. Dan sekarang sudah terjadi penguatan oleh si Arto seperti
seperti itu. Nah, untuk sekarang kalau misalkan teman-teman punya average bawah ya, misalkan punya average 2500 atau misalkan average 2300, 2400, bisa gunakan area 2860 sebagai trailing stop. Nah, ini kan sudah terbentuk low pada daily ya. Ini bisa digunakan untuk TS. Artinya apa? Selama 60 ini tidak dijebol, Arto masih boleh di hold. Tapi kalau dia jebol, putar balik, baru bisa trailing stop dulu karena ada posisi uji area neckline inverted head and shoulder-nya seperti itu. Nah, dengan penguatan hari ini saya rasa Arto bagus ya kalau kita lihat dari price action dan juga dari akumulasinya, dan ada potensi dia membentuk sebuah pattern continuation. Kalau misalkan kita pakai area konsol ya sesimpel Darvas lah, atau misalkan high tech flag dan lain sebagainya. Yang jelas break atas dia bagus, bawah dia jelek. Tuh, atasnya itu ada di sekitar 3280 sampai 3320 seperti itu. Tapi kalau misalkan dia mau ascending, maka ada potensi Arto turun sekali lagi. Maksudnya gimana Mas ascending? Ya, jadinya kayak gini. Kalau memang dia mau continuationnya pakai ascending triangle seperti itu. Nah, ini kan baru satu kali ya. Nah ini kan kedua, biasanya satu kali lagi baru breakout kalau memang mau pakai ascending. Tapi kalau misalkan dia mau pakai setup sideways, ya tinggal perhatikan atas dan bawahnya aja. Yang jelas kalau break atas bakal besar volumenya dan bakalan cakep. Sedangkan kalau jebol bawah ada potensi untuk uji neckline di area 2400-an lagi. Untuk target masih sama, saya rasa masih sekitar 4000, itu area pullback-nya di Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Price action bagus, dalamnya auto bagus, sudah diakumulasi dengan jangka waktu yang cukup panjang sejak bottom kemarin di bulan April sampai hari ini sudah di bulan Juni. So far so good, ikuti price action aja atau gunakan EMA 20 trailing stop juga seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk Arto kita lanjutkan. INKP masih on track dengan view terakhir ya. Saya pengen bahas view-nya buka. Nah, cuman sebelum kita bahas buka, saya pengen bahas IDX Tekno. Sebenarnya yang paling mewakili IDX Tekno itu adalah Goto, cuman saya nggak terlalu suka sama spreadnya dan juga bentukannya. Dan ya, kita bahas bukanya aja. Oke. Ini kita bahas sektor Tekno ya. Dimana sebelumnya Tekno ini sektor bullish, sangat bullish, bahkan naiknya kuat banget tuh tahun 2021. Kalau teman-teman ikut melalui ya, literally kayak beli saham-saham tech tuh pasti menggila lah, bank digital, terus saham-saham Tekno dan lain sebagainya. Dan dia puncak di tahun 2021, koreksi sampai kemarin bottom di tahun 2023, 2 tahun dia koreksi. Terbentuk sebuah chart pattern falling wedge dengan target kalau wedge-nya dimulai itu di area 5833. Ini cukup mirip juga dengan chartnya MTech kalau misalkan teman-teman perhatikan. Nah, satu hal yang menarik adalah IDX Tekno ini sudah breakout dari downtrend line. Di sini kan dia ada downtrend line falling wedge-nya, dia sudah berhasil breakout. Cuman memang belum ada konfirmasi, belum ada break high maupun breakout structure. Sebenarnya kalau misalkan kemarin dia break, itu bakal mantep banget. Retracement wajib dipantau. Cuman karena dia masih menyentuh high, maka dari itu sekarang memang belum ada konfirmasi dari si IDX Tekno. Satu hal yang bagus, IDX Tekno koreksi ke area supportnya itu sekitar 47 sekian ini ya, di area support, dan terlihat adanya reject hari ini. Nah, kalau misalkan disambut IDX Tekno kembali menguat atau misalkan Senin depan dia juga menguat, ada potensi dia berpotensi membentuk yang namanya inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head ini baru mau bikin shoulder kanan seperti itu. Dan konfirmasinya adalah ketika dia break high di area 5070. Artinya apa? Untuk saat ini hari ini konten dibuat, IDX Tekno ada potensi bottom. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikonfirmasi dia bakalan reversal dengan inverted head and shoulder dan juga falling wedge-nya. Jadi ini area yang bagus untuk entry untuk IDX Tekno, dan kalau misalkan ada konfirmasi ya boleh untuk di hold. Tapi selama belum ada konfirmasi tetap perlakukan dia seperti saham downtrend seperti itu. Nah, sekarang kita bahas Bukalapaknya. Di mana hari ini Bukalapak sebenarnya pergerakannya nggak terlalu besar juga ya, 0,96% dengan candle yang mirip sama IDX Tekno. Dia mulai membentuk doji dan volumenya hari ini terlihat lumayan lah. Ini kan di sini turun ya, koreksi, terlihat volumenya mengecil. Nah, dan hari ini mulai ada spike
di area bottom. Nah, itu indikasi yang bagus. Cuman perlu ditunggu yang namanya konfirmasinya. Terakhir Bukalapak bottom di area 200 ke bawah 190 sekian, dan itu adalah area swing low-nya. Kemarin sempat kita bahas, itu adalah area target lower low dan lain sebagainya. Di sana dia terlihat reject dan kemarin sempat menguat sampai area 232 seperti itu. Nah, di situ dia reject karena sebelumnya di sini area support ya, support, breakdown, baru diuji satu kali. Sebenarnya kalau hitungannya udah tiga kali lain lah, 1, 2, 3, dan so far sudah diuji berkali-kali. Ada potensi supaya bakalan semakin melemah. Nah, untuk saat ini Bukalapak ini perlu maintain di area 206 kalau menurut saya, karena dia low di sana, yang mana kalau misalkan dia jebol agak kurang bagus kalau jebol 206. Tapi kalau misalkan bertahan dari 206, ada potensi dia sedang membentuk higher low pada structure yang lebih besar, low, high, higher low, dan tinggal higher high-nya aja. Nah, breakout-nya ada di area 232, yang mana kalau misalkan Bukalapak breakout 232, target terdekatnya itu adalah area 270, di mana area tersebut adalah area high, structure, dan juga area swing low-nya. Tuh, di sini kan dia punya downtrend channel ya. Swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Nah, ini dia sedang mau swing high di area 260 sekian. Kalau memang dia dikasih konfirmasi. Seperti itu. Dia tinggal perhatikan aja, support saya rasa sekitar 208 sampai area 200. Itu support dari Buka. Sedangkan resist gunakan 226 sampai 232, yang mana kalau dia out terdekatnya di 240 sekian, baru setelah itu targetnya di 270. Yang cakep adalah kalau dia 270, maka dari itu ada potensi dia ke target selanjutnya 300, baru setelah itu di area sini 400. Kenapa kok 400? Karena kalau kita perhatikan ini kan falling channel ya, dan kalau dia breakout ada potensi dia ke targetnya start itu di area sekitar 400 seperti itu. Cuman untuk sekarang amannya pakai view kecil dulu aja, tinggal kita lihat konfirmasinya ada di mana. Kita lihat dalamnya, hari ini terjadi akumulasi big small small. Beberapa waktu ke belakang juga sempat sudah dikumpulin walaupun belum terlihat konsisten. Nah, ini ya. Dari sini mulai buyernya mulai muncul untuk ngumpulin barang, cuman memang belum terlihat konsisten. Dari buyer movement juga terlihat sudah tidak distribusi, walaupun akumulasinya belum signifikan. Tapi satu hal yang bagus adalah dari foreign flow-nya, seperti itu. Ya, sama, tetap ikuti price action-nya aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk Bukalapak, saya lanjutkan. Saya pengen coba cek, kita cari yang ada spread seperti biasa. Kita masuk ke yang merah-merah hari ini, PTPA dividend trap ya. Dah wajar lah, dia yieldnya 25% juga. Apa nih kita bahas? Yang merah-merah kok tidak ada yang menarik. Saya pengen coba cek yang hijau-hijau aja. Siapa tahu ada yang menarik untuk dibahas. Oke, kita bahas satu lah yang hijau ini. Saya pengen bahas BDMN, Bank Danamon. Ini salah satu menu swing di grup juga yang di-call oleh tim dari cuan-cuan saham, yang mana plannya untuk sekarang masih on track. Dan kita bahas dari si Bank Danamon, di mana hari ini dia berhasil naik 4,96%. Beritanya langsung keluar semua ya, dengan candle yang bagus dan volume yang sangat bagus. Ini volume literally duit semua. Dan kalau kita lihat dalamnya sih netral ya, dia nggak mau terang-terangan, cuman ini nggak bisa potong volume satu ini. Terakhir Danamon bottom di 2500, sempat rebound sampai 3000, koreksi dan membentuk sebuah konsolidasi symmetrical triangle. Tuh, bisa penan, bisa symmetrical triangle, sama aja sih. Karena continuation ya ini bisa penan lah kalau menurut saya, walaupun gede ya symmetrical triangle lah. Ya terserah lah nyebutnya apa. Seperti itu. Terakhir dia konsol dan kemarin sempat mau gagal ya, tapi nggak jadi double top 1 top 2, nggak ada konfirmasi, dan akhirnya di hari ini dia berhasil menguat dengan volume yang saya rasa valid kalau kita katakan breakout seperti itu. Nah, target kenaikan dari pattern ini adalah di sini sekitar 3.400 ya, dan saya sangat setuju dia menuju 3.400 karena selain dari target chart pattern pun juga ada Fibonacci 0,618 sampai 0,786 di area pullback dari si BDMN seperti itu. Yang dibutuhkan sekarang adalah konfirmasi, di mana konfirmasi pertama ketika dia berhasil breakout area 2970. Tuh, kalau misalkan BDMN berhasil break 2970, saya rasa cakep banget.
ya, karena dia break high, walaupun sebenarnya dia juga sudah break high ya. Ada 2 high di sini, dia ascending yang sudah di break tuh, tapi lebih mantap kalau dia break 2970, lalu setelah itu area 3050. Nah, kalau 2 itu ditembus, next resistnya 3120, baru 3280 dan 3530. Untuk support sekarang kita bisa gunakan area sekitar 2900. Sebenarnya ini masih cukup bagus risk rewardnya kalau misalkan dijemput ya, siapa tahu 2900-an, stop loss 3%, target ya sekitar 16-an menuju targetnya, seperti itu. Dan berita-berita juga udah keluar, salah bumbu-bumbu manis biar angkatnya juga gampang. Ya, itu yang penting ikuti price action aja, ikuti plannya, dan jangan lupa batasi resiko. Kita lihat dalamnya, kalau kita lihat hari transaksinya tidak terlalu oke, cuma netral doang. Tapi kita track ke belakang, akumulasinya sebenarnya cukup bagus dari BDMN ini. Terlihat konsisten juga ketika sideways, ditambah juga indikator lainnya juga mendukung. Jadi ya baik Badarmologi maupun price action dua-duanya mendukung untuk BDMN ini ya. Tinggal ikuti price action aja dan jangan lupa resiko. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support konten itu gratis tapi sangat berguna dan kata saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.